tips buat nasihati orang tidak hanya benar isinya, indah caranya, tepat waktunya dan seterusnya seperti yang Ustadz sebutkan tadi. Saya ceritakan satu cerita saja. Pada suatu malam pintunya Imam Harun bin Abdillah al-Baghdadi rahimahullah ta'ala diketuk. Ketukannya itu pelan lembut sekali. Tok gitu ya. Saking lembutnya. Kalau tidak diseksamai nggak kedengar. Imam Harun bin Abdillah membuka pintu dan bertanya, siapa di luar? Ahmad. Ahmad yang mana? Ayo Ahmad. Ahmad bin Hanbal. Boleh aku masuk? Kata Harun bin Abdillah, subhanallah, itu guruku, Imam Ahmad bin Hanbal. Dipersilahkan masuk. Imam Ahmad itu masuknya berjingkat-jingkat, jalannya jinjit. Duduk di kursi, duduknya pelan-pelan, jangan sampai kursinya bunyi. Lalu Harun bin Abdillah bertanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak panggil saja aku kalau engkau memang memerlukan diriku? Jangan keras-keras. Aku tahu kalau malam seperti ini engkau masih terjaga, makanya aku beranikan ke sini. Loh, ada yang ingin disampaikan Imam? Iya. Menyangkut apakah? Tentang diriku kah? Iya. Subhanallah, sampaikan guru. Gini Harun, tadi siang aku melihat engkau mengajar murid-muridmu. Ketika engkau mengajar tadi, murid-muridmu duduk terkena panas matahari, sementara engkau ternaungi bayangan pohon. Lain kali jangan begitu. Kalau kau sedang mengajar, duduklah dalam keadaan yang sama dengan murid-muridmu. Sudah ya, aku pamit dulu. Assalamualaikum. Lalu jalan jingkat-jingkat lagi, jinjit lagi keluar. Kata Harun, inilah guruku Ahmad bin Hanbal. Beliau bisa saja tadi siang ketika aku ngajar itu bilang, weh Harun, jangan kayak gitu. Bisa. Beliau berhak untuk itu. Tetapi tidak beliau lakukan. Menjaga wibawaku di depan murid-muridku. Beliau bisa datang ba'da maghrib, kemudian ngobrol-ngobrol menegurku. Jangan gitu lagi. Tapi beliau tidak ingin itu didengar keluargaku, yang membuat anakku mungkin akan memandang lain kepada diriku. Beliau memilih waktu di mana aku masih terjaga. Beliau datang dengan sembunyi-sembunyi, bahkan seakan-akan tidak ingin setan tahu untuk memberikan nasihat kepadaku. Ini nasihat yang luar biasa. Kalau nasihat pribadi, sampaikan secara pribadi. Sampaikan lembut-lembut. Kalau bisa serahasia mungkin. Karena orang menghargai nasihat yang diberikan seperti ini. Tapi kalau untuk penerima nasihat, kayak kita-kita ini, nasihat itu permata. Apapun cara memberikannya, terima lawang permata. Oh, nasihat itu ada yang disalamkan dengan rahasia. Titip ya, gitu ya. Ada nasihat itu juga ada yang kemudian digaplokkan gini, tapi permata gitu. Ada juga yang ditimpukan ke muka, gitu. Tapi permata aja. Kita terima kalau kita sebagai penerima nasihat. Ada perkara-perkara yang kemudian gitu ya, di dalam memberi nasihat ini menjadi kunci kesuksesannya. Di luar itu niatnya adalah benar-benar keinginan menyampaikan kebenaran karena Allah, agar dia kembali ke jalan Allah. Bukan karena kita ingin merasa lebih baik pada dia. Aibnya nasihat kalau si pemberi nasihat merasa pasti bahwa dirinya lebih baik daripada yang diberi nasihat. Sekira pilih waktu yang tepat gitu ya. Kita akan menasihati sesuatu tapi dia lagi baru saja dapat musibah. Nanti dulu, tunda dulu sampai hatinya longgar, sampai hatinya lapang. Bahasa juga begitu, kita bisa pilih. Orang itu beda cara, beda nasihat. Abu Dar tadi sudah kita sebut ya, nasihatin depan muka, tunjuk muka ternyata tepat. Karena Abu Dar langsung insyaf. Tapi ada orang yang ditunjuk muka begitu tersinggung malah makin jauh. Rasulullah sangat pandai membedakan sifat sahabat ini. Beliau tahu Abdullah bin Umar itu cocoknya dinasihati di tengah orang ramai, tapi kalau dia nggak datang, dia pas nggak ada. Maka Umar itu sudah berulang kali mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Umar susah dibangunin sholat malam. Waktu itu Abdullah bin Umar masih sangat muda, di bawah 15 tahun.
Abdullah bin Umar susah dibangunin sholat malam. Itu pengaduan Umar. Tapi Rasulullah nggak segera menegur dan memberi nasihat. Enggak. Nunggu satu kali di majelis Rasulullah, tidak hadir Abdullah bin Umar. Lalu Nabi SAW bersabda seakan-akan sambil mau layah-layah begitu. Dan mengatakan sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Beliau bersabda begitu. Nah akhirnya majelis ketika bubar, orang-orang ketemu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Masya Allah, tadi Nabi menyebutmu. Gimana sabda Nabi? Kata Nabi, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Jelek. Jadi memang strateginya beda-beda. Untuk setiap orang tidak harus sama. Ini keterampilan Rasulullah. Bisa dibaca dalam kitabnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid gitu ya. Bagaimana Rasulullah memberi nasihat. Indah sekali.